semangat. Nah, untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, kelas 6 masuk di materi 4, yaitu bacalah dan temukanlah. Yuk mari kita mau belajar. Membaca adalah sebuah aktivitas yang bermanfaat bagi manusia. Dengan membaca, kita dapat mengerti dan mempelajari banyak hal di dunia ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu mengetahui kisah atau teks dalam kitab suci yang menolong kita mengalami pertumbuhan iman. Kitab suci merupakan sumber dasar bagi seorang Kristen untuk mengenal karya-karya Allah yang menciptakan dan memelihara kehidupannya. Alkitab adalah buku yang paling banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa agar setiap orang di dunia ini dapat membaca dan mempelajarinya. Jadi Alkitab sudah diterjemahkan dalam 20.000 bahasa di seluruh dunia, sehingga semua orang di seluruh dunia ini bisa membaca Alkitab. Tentunya kita orang-orang Kristen. Alkitab membaca Alkitab atau firman Tuhan, seseorang dapat menemukan dan menghayati karya Allah di berbagai masa. Semua tulisan di dalamnya berasal dari berbagai sumber, orang, tempat, dan zaman. Alkitab menunjukkan kepada kita jalan untuk datang kepada Allah melalui Yesus Kristus, membantu kita mengetahui cara hidup dalam kehidupan Kristen, dan memberi kita tuntunan untuk membuat keputusan sehari-hari. Nah, sebelum kita belajar lebih lanjut, kita akan memuji nama Tuhan dulu anak-anak ya. Untuk lagu yang pertama, kita akan memuji nama Tuhan dengan satu pujian, baca kitab suci. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke. Siapa di antara anak-anak yang setiap hari sudah membaca firman Tuhan atau membaca Alkitab? Angkat tangannya. Iya, terima kasih anak-anak yang sudah melakukan membaca Alkitab setiap hari. Bagi anak-anak yang belum melakukan membaca Alkitab setiap hari, mari mulai hari ini anak-anak lakukan membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Untuk lagu yang kedua, yaitu kitab Perjanjian Lama. Tentunya anak-anak masih ingat ya, karena ketika anak-anak di kelas 5 dulu, Budian sudah mengajarkannya. Yuk mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kitab Perjanjian Lama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Yosua, Hakim, Rut, Samuel, Raja, Tawari, Esra, Nehemia, Ester, Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obadya, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Zakaria, Malaki. Iya. Nah, kitab Perjanjian Lama itu terdiri dari 39 kitab yang terbagi di dalam. Yang pertama, kitab Taurat itu ada 5, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Yang kedua, yakni kitab sejarah ada 12, yaitu Yosua, Hakim-Hakim, Rut, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Raja-Raja, 2 Raja-Raja, 1 Tawari, 2 Tawari, Esra, Nehemia, Ester. Yang ketiga, kitab syair atau puisi, yaitu Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung. Yang keempat adalah
kitab nabi besar, yaitu Yesaya, Yeremia, Ratapan, Yehezkiel, Daniel. Dan yang kelima adalah kitab nabi kecil, yaitu Hosea, Yoel, Amos, Obadja, Mika, Yunus, Nahum, Habakuk, Zefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki. Kemudian ulang ya. Jadi kitab perjanjian lama ada 39 kitab. Oke ya. Nah, mari kita akan menyanyi lagu kitab perjanjian baru. Yuk kita nyanyikan bersama-sama. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, kedua Tesalonika, 1 dan 2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, Yakobus, Petrus, 3 Yohanes, Yudas, dan akhirnya Wahyu. Jadi kitab perjanjian baru itu ada 27. Nah, jadi kalau ditambahkan kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru itu ada 66 kitab. Nah, jadi Alkitab terdiri dari 66 kitab, ya, yang terdiri dari kitab perjanjian lama 39 kitab dan kitab perjanjian baru 27 kitab. Oke ya, sudah paham ya. Nah, kitab perjanjian baru ini terdiri dari yang pertama kitab Injil, itu ada 4, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian berdiri sendiri yakni Kisah Para Rasul. Nah, ini berisi tentang awal mula gereja ada atau awal mula gereja berdiri, ya. Nah, kemudian ada 21 kitab 21 surat maksudnya ya, yakni dari Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timotius, 2 Timotius, Titus, Filemon, kemudian Ibrani, Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Nah, kemudian yang terakhir adalah kitab Wahyu. Ini berisi tentang nubuatan pada akhir zaman. Oke ya. Nah, kemudian mau sampaikan bahwa dulu Alkitab belum seperti ini ya bentuknya. Jadi pada saat itu Alkitab itu ditulis dalam daun papirus, ya. Jadi namanya itu daun papirus, ya, itu untuk menulis, ya, menulis Alkitab. Nah, itu pun bukan bahasa Inggris, tetapi bahasa Latin atau bahasa Ibrani. Nah, untuk perjanjian lama, kitab perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani atau bahasa Latin, ya. Nah, oleh karena ditulis di daun papirus, maka kelemahannya adalah Alkitab tersebut gampang rusak. Namanya daun kan cepat sobek ya. Kemudian tulisan bisa pudar, ya kan? Nah, kemudian Alkitab tersebut ditulis per kitab. Jadi ada 66 kitab. Lah, kalau para imam akan menyampaikan firman Tuhan, mesti kan ada satu ayat yang disampaikan dalam kitab ini, kemudian ada yang namanya referensi, itu diambilkan dari kitab-kitab yang lain, seandainya 5. Jadi harus bawa berapa? 6 gulungan kitab. Jadi kelemahan yang kedua adalah terlalu berat ya, dibawa kemana-mana, nggak praktis ya, gitu ya. Nah, maka berkembangnya waktu, kemudian Alkitab ditulis di namanya perkamen ya, itu kulit binatang yang dipilih itu adalah domba. Jadi bulunya itu kan dihilangkan ya, tinggal kulitnya. Nah, itu ditulis di situ Alkitabnya. Perkamen itu pun ditulis secara per kitab.
Jadi sama ya. Jadi untuk imamnya yang akan menyampaikan firman Tuhan itu terlalu berat bawahnya ya. Nah, kemudian berkembang lagi ya Alkitab ini. Kemudian dengan berkembangnya waktu sampai hari ini, kemudian Alkitab bentuknya seperti ini, dibuat menjadi buku. Nah, ini lebih praktis ya anak-anak ya, dibawa kemana-mana segini ya. Jadi kalau seandainya Pak Pendeta atau mungkin hamba Tuhan akan menyampaikan firman Tuhan dari kitab ini, maka langsung referensi dari kitab ini bisa langsung dibuka begitu ya. Nah, tidak membawa gulungan-gulungan kitab seperti pada Perjanjian Lama, ya kan? Bahkan sekarang ini Alkitab sudah bisa di-download ya di HP, di handphone. Sudah ada ya aplikasi Alkitab Bible gitu ya. Nah, bisa di-download. Namanya Alkitab elektronik ya. Sekarang orang zaman sekarang ini sudah jarang membawa Alkitab berbentuk buku. Karena alasannya apa? Terlalu berat. Hanya buku, tapi alasannya apa? Terlalu berat. Coba bayangkan kalau dulu pada zaman Perjanjian Lama, gulungan-gulungan kitab per kitab, apakah lebih berat? Ya kan? Nah, jadi orang-orang zaman sekarang ini lebih mengutamakan kesimpelan, ya, simpel, praktis gitu ya. Di handphone saja, di handphone, ya, yang bisa digenggam, dibawa kemana-mana gitu ya, langsung bisa dibuka dimanapun gitu. Lebih praktis, sehingga kadang-kadang kalau guyonan gitu dengan hamba Tuhan ya kemudian ya, itu mereka mesti gini, silakan buka handphone sucinya, bukan kitab suci tapi dikatakan handphone sucinya, kan di situ sudah ada aplikasi Alkitabnya ya. Nah, proses proses dalam pembuatan Alkitab ya, itu namanya kanonisasi ya. Arti kanon itu adalah patokan, pedoman. Jadi standarnya Alkitab itu adalah apa? Firman Tuhan, yaitu ya apa? Tuhan Yesus. Nah, itu anak ya. Paham ya? Oke. Sampai di sini dulu pelajaran kita. Untuk tugasnya, silakan anak-anak praktek menyanyikan lagu Kitab Perjanjian Lama. Ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.